Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk sepanjang malam yang telah berlalu dan pagi hari yang indah ini. Kasih Tuhan masih menyertai kita dan keluarga yang kita cintai. Berkat Tuhan yang begitu melimpah masih bisa kita rasakan. Oleh karena itu, untuk mengawali hari ini, mari kita menyiapkan waktu kita sejenak untuk membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami masih dapat ada sebagaimana kami ada untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna yang kami rasakan untuk kami pribadi maupun keluarga kami. Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam yang telah berlalu sehingga kami dapat bangun pada pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat dan kuat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat yang berasal daripada Engkau, agar sabda firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan di pagi hari yang indah ini dapat benar-benar kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-6 yang diberikan judul Hidup di luar Yesus Kristus dibakar. Yohanes 15 ayatnya yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di pagi hari ini memberikan suatu judul Hidup di luar Tuhan Yesus Kristus dibakar. Pada perenungan kita saat ini, kita sering mendengar atau memakai kata hukuman atau yang berhubungan dengan hukum. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan jahat, misalnya menghilangkan nyawa orang lain, pasti akan dihukum. Keluarga korban akan menuntut supaya hukuman bagi pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatannya. Hukuman seringkali dihubungkan dengan efek jera, atau artinya para pelaku dan orang lain yang menyaksikannya tidak akan berbuat hal yang sama lagi sebab berat hukumannya. Perlakuan jahat terhadap orang lain adalah satu tindakan di luar kehendak Tuhan. Perilaku tersebut adalah yang dilakukan oleh orang yang tinggal di luar Kristus. Keberadaan orang yang tidak tinggal di dalam Kristus atau
yang berada di luar persekutuan dengan Tuhan Yesus. Digambarkan seperti ranting yang dibuang dan menjadi kering. Lalu setelah itu dikumpulkan untuk dibakar. Pembakaran ini merupakan hukuman yang membinasakan terhadap ranting-ranting yang tidak berbuah. Ranting yang dibakar dengan api menghanguskan ranting-ranting tersebut, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah tersebut. Dalam kitab Yeskiel 15 ayat 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal di dalam Tuhan Yesus menggambarkan suatu hubungan yang dekat, erat, serta melekat. Orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, tandanya ia selalu taat pada perintah Tuhan, hidup mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Mereka yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus akan memperoleh hukuman, yaitu kebinasaan yang kekal. Dan mereka yang tinggal melekat dengan Tuhan akan hidup dan menghasilkan buah-buah yang baik, karena kita menempel dan melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat Kristen, kita selalu diajak untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, supaya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita selalu terhubung dengan sumber yang menghidupkan dan tidak menjadi kering hingga kita dibuang ke dalam api. Sumber yang menghidupkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak orang yang lebih suka memilih mengikuti kata hati mereka sendiri, mengikuti keinginan daging, karena terasa lebih menguntungkan daripada mengikuti kehendak dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, yang artinya apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, belum tentu sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Dan siapa yang tidak berada dalam persekutuan dengan Tuhan pasti akan mengalami kesengsaraan kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebaiknya kita selalu tinggal dan melekat dengan Tuhan. Sebaiknya kita menghindari pergerakan kehidupan yang menuju pada kebinasaan, agar kita tidak menjadi ranting-ranting yang kering yang dikumpulkan lalu dibakar, melainkan kita menjadi pohon dengan ranting-ranting yang berbuah lebat. Karena dari pohon itulah, dari buah itulah kita dikenal, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang menjadi pokok anggur yang hidup, Tuhan yang mengajarkan kami agar hidup melekat dengan Engkau, melekat pada firman-Mu, agar kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan yang selalu mengajarkan kami agar tinggal di dalam Tuhan Yesus,
sehingga saat kami tinggal bersama dengan Engkau, kami tidak menjadi ranting-ranting yang kering yang akhirnya dikumpulkan untuk dibakar. Tuhan, firman yang telah kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini kembali menguatkan kami agar kami semakin melekat dan semakin dekat dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, berikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu dan bantulah kami, agar kami dapat mengerti semua rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, melekat dengan Engkau, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Dan buah-buah yang kami hasilkan itu Tuhan, dapat menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Serta nama Tuhan selalu dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami siap menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, keluarga kami sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.